Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20, karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung, di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar dari Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith. Iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami kegoncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran, kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan the armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tidak banyak yang punya senjata. Itu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa bersama dengan Yesus ya.
jemaat yang saat ini online maupun yang on-site di tempat ini maupun online di rumah masing-masing. Doa saya saat ini adalah biarlah semua kita make sure kita erat melekat kepada Tuhan. Amin. Kondisi pandemi beberapa pekan ini kelihatannya tidak semakin membaik. Ada peningkatan korban COVID-19 yang cukup signifikan karena imbas dari mudik pertengahan bulan Mei yang lalu. Kita sudah tahu itu, ada banyak korban yang sudah meninggal. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan takut. Amin. Tetap tenang, karena God is in control. Sekali lagi, ini pesan yang pernah saya sampaikan setahun yang lalu. God is in control. Artinya apa? Semua ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi terus berpegang, terus berharap kepada Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang aman bagi kita semua. Dan saya mendapatkan satu ayat di dalam Matius 10 ayat 28, di sana dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ayat ini kalau kita perhatikan konteksnya ini adalah membunuh. Yang membunuh siapa? Mereka adalah orang-orang yang membenci orang percaya. Mereka yang membenci orang-orang Kristen. Dan firman Tuhan katakan apa? Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Sekarang ini kita melihat bukan saja manusia bisa membunuh tubuh, tetapi virus-virus COVID-19 juga bisa membunuh tubuh. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oleh sebab itu kita jangan takut kepada apa-apa, siapa-siapa, tetapi takut akan Tuhan. Takut di sini berbicara tentang hormat, takjub, mengasihi Tuhan. Dan saya mau sampaikan, walaupun God is in control, kita tetap harus berhikmat, jangan mencobai, tetap jaga kesehatan, naikkan imun dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, taati protokol kesehatan. Saya mendapatkan isu ada beberapa masukan bahwa virus COVID tipe yang Delta ini penularannya itu bukan sentuhan, tetapi kalau ada orang tidak memakai masker dalam jarak 3 meter, 5, 10 atau 14 detik itu sudah bisa menular. Tapi sekali lagi kita jangan takut. Amin, jaga kesehatan. Dan kalau tidak penting tidak usah keluar, stay at home. Bahasa Jepangnya ojo keluyuran. Setuju? Oke. Saya merenung. Ada 4 hal, cuman saya sampaikan hal yang kedua. Bulan lalu saya mengatakan bahwa Tuhan izinkan pandemi ini supaya apa? Injil kerajaan diberitakan secara besar-besaran, unlimited ke seluruh dunia. Supaya setiap orang boleh mendengar kabar Injil kerajaan dan kedatangan Tuhan akan terjadi. Kesudahan alam, dan kita melihat online di mana-mana toh. Tidak bisa dipungkiri lagi. Banyak orang yang sudah mendengar nama Yesus. Kalau sudah mendengar semua, Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kemudian saya merenung lagi. Saya berbicara lagi kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan mengizinkan pandemi ini? Ternyata Tuhan izinkan itu supaya kita tidak merasa nyaman di atas bumi ini. Saya mau bertanya, nyaman gak sekarang ini? Mau pergi, takut, ngeri. Beli makanan, saya semprot. Soalnya kenapa? Khawatir ada virus. Orang yang punya uang bisa jalan-jalan ke luar negeri sekarang? Nggak bisa. Jadi membuat kita tidak nyaman, supaya kita sadar bahwa tidak ada yang aman di atas bumi ini.
dan mengingatkan kembali bahwa kita ini hanyalah musafir. Kita ini cuma pendatang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita, biarlah kita itu memiliki kerinduan untuk suatu saat pulang ke rumah Bapa di sana. Amin. Itu tujuan Tuhan, supaya kita ini jangan terpikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, oke, baik, seharusnya hari ini Pak Surono yang membawakan renungan. Hari Selasa yang lalu beliau telepon saya dan mengatakan bahwa kesehatannya terganggu, sedikit gangguan dengan jantungnya. Ya, sempat pengobatan di Singapura dan saat ini beliau sedang berobat di Surabaya. Ya, doakan Tuhan menjamah dan memulihkan Pak Surono supaya bisa melayani di tempat ini lagi. Baik, minggu pertama 3 minggu yang lalu saya berbicara mengenai berkembang karena sebuah perubahan. Jadi rahasia perubahan di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Roh Kudus itu sanggup mengubahkan setiap dari kita menjadi manusia-manusia yang baru. Itu 3 minggu yang lalu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perubahan seperti itu? Sebenarnya itu berbicara tentang kelahiran kembali. Ya, dilahirkan kembali itu bukan kembali masuk ke rahim ibu yang pernah ditanyakan oleh Nikodemus kepada Yesus. Dilahirkan kembali itu sekali lagi itu pekerjaan Roh Kudus, di mana kita diubahkan menjadi manusia baru yang dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan rahasia itu kan sudah saya katakan adalah Tuhan sendiri. Ya, bagi kita yang rindu terjadi perubahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus. Ya, contohnya Petrus yang sudah saya sampaikan 3 minggu yang lalu, dia seorang pengecut. Ketika dilahirkan kembali, dia menjadi seorang pemberani. Dia yang Roh Kudus yang sanggup mengubahkan Petrus dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Saya juga menyampaikan bahwa Maria Magdalena setelah dilahirkan kembali, seorang wanita pezina menjadi seorang murid Yesus yang sangat setia. Paulus juga seorang penganiaya dan pembunuh orang Kristen. Setelah dilahirkan kembali, diubahkan oleh Roh Kudus, maka dia menjadi rasul yang dipakai luar biasa oleh Tuhan kita. Zakeus setelah diubahkan, kita tahu bahwa dia berkata, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, akan kukembalikan 4 kali yang sudah kuperas. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dan pada saat pagi hari ini, saya akan membagi sebuah renungan yang berjudul A Changed Heart. Artinya apa? Hati yang diubahkan. Saya rindu, sungguh-sungguh setiap daripada kita, hati kita diubahkan. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26, firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan akan merubah atau membuat hati kita yang dulunya keras menjadi lembut, yang dahulunya jauh dari Tuhan akan menjadi erat melekat kepada Tuhan. Dan saat pagi hari ini saya akan memberikan 2 contoh. Ada 2 contoh, 2 tokoh. Yang pertama adalah Daud, dan yang kedua anaknya Salomo. Jadi Daud, dua-duanya adalah raja. Yang pertama Daud, Raja Daud, dan yang kedua adalah Raja Salomo. Dan kita tahu bahwa Salomo itu adalah seorang yang penuh dengan hikmat. Dia disebut dengan apa? Man of wisdom. Orang yang pintar, orang yang berhikmat, memiliki cara menimbang segala sesuatu itu bisa dengan bijaksana. Jadi dia itu hebat sekali sampai bangsa lain itu kagum dan ingin melihat secara langsung hikmat daripada Salomo. Kepintarannya dia, salah satunya adalah Ratu Sheba dari selatan.
Salomo itu orang yang paling kaya saat itu, lebih kaya daripada orang yang paling kaya tahun 2021. Siapa namanya? Tahun 2021 orang yang terkaya di dunia. Jeff Bezos. Jeff Bezos itu siapa? Dia adalah pendiri e-commerce Amazon. Kekayaannya saya baca barusan itu 177 miliar. Kalau dikalikan sekitar 14.000 atau 15.000, itu kekayaannya mencapai 2.478 hingga 2.500 triliun. Kalau dibelikan dawet, Kota Malang bisa amber dengan dawet. Kenapa? Karena uang 2.500 triliun itu bukan sedikit. Sekarang saya mau bertanya, saya tadi katakan Salomo itu pintar, dia kaya. Tahu kekayaan Salomo? Jeff Bezos 2.500 triliun. Berapa kekayaan daripada Salomo? Siapa tahu? Di Alkitab mencatat bahwa dia memiliki, perhatikan, 100.000 talenta emas. 1 talenta itu 34 kilo. Berarti 100.000 talenta berarti 3,4 juta kilo emas. Emas murni sekarang 1 kilo sekitar 1 juta. 1 gram, 1 gram itu 1 juta. Kalau 3,4 juta kilo, berarti secara, kalau kita rupiahkan, itu 3.400 triliun. Sudah jauh dari Bezos toh? Itu belum peraknya. Peraknya itu saya catat ada 1 juta talenta. Berarti ada 34 juta kilo perak. Harga perak sih tidak terlalu mahal. 1 kilo sekitar 12 juta sekarang ini. Berarti untuk perak saja dia memiliki 305 triliun. Sudah berapa itu? Sudah 3.700. Tembaga dan besi kalau kita hitung ada sekitar 120 triliun. Kemudian ada batu yang mahal-mahal dan kayu aras. Totalnya itu sekitar 3.900 triliun. Dan dia mendapatkan warisan dari Daud secara langsung itu. Ini kan untuk pembangunan bait suci. Dari Daud dia mendapatkan sekitar 100 triliun. Jadi totalnya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 triliun. Jadi kekayaannya itu luar biasa. Padahal Jeff Bezos cuma sekitar 2.500 triliun. Jadi Salomo itu adalah orang yang sangat kaya dan Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik 1 ayat 15, raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu. Bisa bayangkan kalau kita kesandung, kira-kira kesandung apa? Batu. Kalau di sana zamannya Salomo, kita kesandung apa? Emas. Karena banyaknya emas dan perak. Dan pohon aras ya, pohon kayu aras itu di daerah tumbuhnya di daerah pegunungan Libanon. Ini pohon aras ini bukan pohon biasa, tetapi menghasilkan kayu yang sangat mahal. Kalau di Pulau Jawa itu mungkin seperti kayu jati. Itu di atasnya kayu jati. Kalau di Kalimantan itu namanya kayu berlian. Kayu berlian di Kalimantan itu adalah kayu yang paling mahal. Sebab kenapa? Orang-orang di sana kalau membangun rumah itu menggunakan di sana kan nggak bisa pakai fondasi batu kali. Jadi mereka harus menggunakan tiang pancang. Warga kerajaan tahu, tiang pancang itu dipancang ke sungai yang di dalamnya ada tanahnya. Dan itu bisa bertahan ratusan tahun. Kita bisa membayangkan bahwa kayu aras itu ternyata kayu yang sangat kuat, dipakai untuk bangun apa? Bangun bait suci, untuk bangun istana-istana, tiang kapal juga, untuk tempat pakaian, seperti koper, itu zaman dulu dibuat dari kayu aras, dan itu sangat mahal. Jadi memang saya melihat memang luar biasa si Salomo itu begitu diberkati dengan kekayaan, dan ketika dia sedang membangun bait suci, dia tinggal komando, emas datang.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, yang bangun bait suci itu bangsa lain. Raja Tirus yang bernama siapa namanya? Hiram. Yang datang untuk membangun itu orangnya totalnya itu 120.000 orang. Jadi dia cuma komando. Kenapa? Karena waktu bapaknya semua sudah dikalahkan oleh Daud, raja-raja saat itu, sehingga ketika anaknya memerintah yaitu Salomo, tidak ada pertempuran lagi. Jadi dia tinggal komando saja. Bapaknya yang menumpahkan darah, anaknya tidak perlu menumpahkan darah, tetapi menerima otoritas yang dihibahkan, yang diberikan kepadanya oleh bapaknya. Sampai-sampai Alkitab mencatat, di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 4, di sana dikatakan, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Di dalam bahasa Inggris disebut evil occurrence. Jadi tidak ada hal-hal yang jahat terjadi di dalam pemerintahan Salomo. Saya mau bertanya, apakah itu sebuah pemerintahan yang sukses? Iya, tidak ada musuh, kaya, makmur, luar biasa, tetapi kaget. Kenapa kaget? The man of wisdom, matinya itu mengenaskan. Kaya, pinter, hebat, matinya mengenaskan. Kenapa? Karena di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, dia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu yang menarik hatinya daripada Tuhan. Ini celaka. Celakanya di sini. Saya mau bertanya, apakah Tuhan mengizinkan Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik, totalnya 1000 wanita dalam hidupnya? Saya mau bertanya, apakah Tuhan mengizinkan? Iya atau tidak? Kalau ngomong tidak lah, dia dapat 1000. Saya mau katakan, perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan kita juga. Memang Tuhan mengizinkan. Karena Salomo memiliki kehendak bebas. Apapun kita lakukan, Tuhan izinkan. Bisa saja izinkan. Tetapi mengizinkan bukan berarti menyetujui. Yang mengerti katakan amin. Contohnya anak kita bolak-balik, "Ma, saya mau beli cilok." Cilok itu buatannya dari mana Bapak Ibu tahu? Dari kepala ayam kemudian diputer-muter, kriuk-kriuk, enak toh. Itu cucuknya ayam. Kan saya tahu, makanya jangan beli cilok gitu loh. Kecuali buat sendiri. Kita suka makan-makan. "Ma, mau beli cilok." Mamanya ngomong, "Jangan, gak setuju, janganlah." Terus kemudian minta, terus rewel, terus ya sudah. Dia bisa beli cilok gak? Bisa, diizinkan beli, tetapi sebenarnya mamanya tidak setuju. Bisa menangkap? Sebenarnya Tuhan itu tidak setuju. Salomo punya 1000 istri. Tetapi diizinkan karena Salomo punya kehendak. Sama di dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan mengizinkan tetapi sebenarnya Tuhan tidak setuju. Oleh sebab itu saya rindu supaya kita mengerti bahwa keputusan Salomo menikahi 700 istri dan 300 gundik itu pelanggaran hukum Tuhan. Ketika ada pelanggaran hukum Tuhan, itu pasti ada konsekuensinya. Makanya kaget toh, akhir hidupnya mengenaskan. Karena kenapa? Apa yang dilakukan memang diizinkan, tetapi tidak disetujui oleh Tuhan. Saya bayangkan, 700 istri, 300 gundik, berarti ada 1000 wanita di dalam kehidupannya. Itu mengerikan. Misalnya hari ini dia bersama dengan istri pertama, ya. Selanjutnya yang kedua. Untuk ketemu lagi dengan istri yang pertama, dia butuh 3 tahun lebih loh. Betul nggak? Iya, 3 tahun lebih. Jadi saya merasa bahwa ini, bayangkan orang yang begitu berhikmat, tetapi pada akhirnya Alkitab mencatat bahwa
hatinya lebih terpikat kepada wanita-wanita yang mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah atau ilah-ilah lain dari kepada Tuhan. Salahnya siapa sekarang? Orang yang berhikmat, tetapi apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan akhir daripada hidupnya itu mengenaskan. 1 Raja-Raja 11:4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Berpaut, iya, tapi tidak sepenuh hati. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa ibadah, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa melakukan apa saja untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak disenangkan ketika kita melakukan dengan tidak sepenuh hati. Amin. Jadi ini akhir dari cerita Salomo, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu hanya menggunakan atau menuruti keinginannya, dan akhirnya bukan happy ending tetapi sad ending atau tragic ending. Kita bisa pinter, kita bisa hebat, tetapi kalau cuma di kepala itu percuma. Makanya saya beri judul A Change Heart. Kita butuh supaya hati kita diubahkan. 700 istri, 300 gundik, dan akhirnya jatuh dan jauh dari Tuhan. Ada di sini semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, semakin hebat, semakin luar biasa, tetapi semakin hari semakin menjauh daripada Tuhan. Untuk apa menikmati atau mengelola sesuatu atau semua yang Tuhan percayakan tetapi berakhir dengan tragic ending? Tragic ending. Lebih baik ya sudahlah, kita menangis sekarang tetapi kita tertawa di kekekalan. Amin. Salomo itu luar biasa loh, dipuji loh sama Tuhan. Tetapi ada ayat yang mengatakan seperti ini. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menuruti ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Perhatikan, kata hanya itu gak enak loh. Salomo itu anak yang baik, menuruti ketetapan-ketetapan ayahnya yang pasti itu hal-hal rohani. Dia berusaha untuk melakukan sesuatu, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tetapi ada kata hanya. Misalnya saya datang kepada siapa ya di sini, seorang wanita, saya katakan, kamu tuh cantik loh, kamu baik. Hanya, kira-kira enak atau tidak? Enak gak? Nggak enak. Kamu itu kaya, dermawan. Hanya, waduh nggak enak. Dipuji, terus ada kata hanya, lebih baik nggak usah dipuji, amin. Nggak enak, hanya. Tapi Salomo lihat, dipuji-puji oleh Tuhan, tetapi hanya. Ada yang salah nggak sih dengan Salomo? Pertama, dia tidak menuruti perintah Tuhan, yaitu ya menikah seharusnya monogami, tetapi dia poligami. Itu sudah salah. Yang kedua, kan waktu itu kita tahu bahwa bait suci belum dibangun toh. Sudah tahu belum? Belum toh? Kan nggak salah kalau mempersembahkan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan di bukit pengorbanan. Loh, masalahnya kenapa? Salahnya di mana? Perhatikan, Tuhan tidak pernah memerintahkan Salomo untuk mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pertanyaannya, mengapa dia melakukan hal itu? Tuhan tidak pernah menyarankan loh. Karena Salomo belajar dari bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa dari istrinya tentang penyembahan kepada Allah-Allah mereka. Jadi mengikuti saran daripada istri-istrinya. Dan mereka mulai naik ke atas bukit dan Salomo mengikuti mereka untuk menyembah kepada Allah. Dan di situ kita melihat bahwa sebenarnya Salomo tidak dipandu oleh Allah, tetapi dipandu oleh keinginannya lewat istri-istrinya. Membangun rumah Tuhan, membangun pelayanan, kalau bukan saran Tuhan, kalau bukan kehendak daripada Tuhan, itu berbahaya. Ya,
Kelihatannya mungkin baik, tetapi kalau Tuhan tidak menyuruh, lebih baik kita diam. Amin. Kelihatannya hebat, tetapi kalau Tuhan tidak suruh, tidak menyarankan, lebih baik kita diam. Karena kenapa? Salomo itu cuma pakai nalar. Kalau belum ada bait suci, ya sudah, kita cari alternatif lain. Padahal tahu mengapa Tuhan itu tidak suka Salomo ke bukit pengorbanan. Ketika bangsa-bangsa lain tidak percaya kepada Tuhan, mereka menuju ke bukit pengorbanan itu. Ini sebenarnya menunjukkan tekad. Sebuah usaha dari mereka sendiri, benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah, dan mereka mendekat kepada Allah itu dengan ngotot. Agama-agama di dunia ini mengajarkan bahwa semakin mereka berusaha untuk mencari Allah dengan kekuatan mereka sendiri, maka semakin mereka menyenangkan hati Allah mereka. Dan saya katakan bahwa apa yang ada di dalam pikiran mereka itu adalah menjauhi jalan anugerah. Jauh loh dari anugerah. Kekristenan itu bukan manusia berusaha mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Makanya Allah gak suka yang seperti itu. Dan yang kedua, dan mereka merasa kalau semakin naik ke atas bukit, semakin dekat dengan Allah. Mereka menganggap Allah di surga. Surga itu di atas. Kalau mereka naik gunung berarti lebih dekat kepada Allah. Itu yang kedua. Padahal Alkitab sudah mencatat. Tuhan itu loh, dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tidak tercatat orang yang naik tinggi-tinggi itu dekat dengan Allah. Orang yang patah hati, yang hancur hati, orang-orang yang merindukan Allah, Allah dekat dengan mereka. Bukan tempat-tempat yang tinggi, itu agamawi. Makanya Allah tidak suka ke bukit orang-orang ke bukit pengorbanan, karena dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi. David atau Daud itu man of worship. Perhatikan baik-baik. Daud tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Dia tahu itu. Kita akan belajar di dalam bagaimana kita membaca dan kita belajar Alkitab. Kalau penyembahan bangsa Israel itu bagus dan terhubung dengan Tuhan, kehidupan mereka itu dekat dengan Tuhan, maka Israel itu selalu menang perang. Coba perhatikan. Dan Daud adalah salah satunya, satu-satunya raja yang selalu menang perang. Kalau kita selidiki di Alkitab, dia adalah raja yang tidak terkalahkan. Mengapa? Karena Daud adalah man of worship. Saking rindunya Daud kepada Tuhan, dia membangun sebuah pondok, sebuah kemah yang disebut dengan Pondok Daud. Dan kita tahu bahwa di dalam Pondok Daud itu isinya apa? Isinya apa? Tabut perjanjian. Dan kita tahu bahwa tabut perjanjian itu berbicara tentang kehadiran daripada Allah. Makanya Daud itu memelihara kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena Daud tahu bahwa kunci semua kemenangan adalah ketika roh Allah ada di tengah-tengah mereka, ada di dalam kehidupan mereka. Makanya bulan lalu saya sampaikan, ayo kembali lagi kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab kenapa? Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Baik itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan di dalam pekerjaan kita, kehidupan di dalam pelayanan kita, kehidupan di dalam keluarga kita, dan juga keuangan kita. Ketika Allah hadir, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Sekarang apa beda man of wisdom dan man of worship? Kalau kita pintar, kita hanya berhikmat saja, istri kita 1000 seperti Salomo, itu memiliki arti apa? Coba kita perhatikan. Artinya kita itu terus mengulangi kesalahan kita sampai 999 kali. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Kalau pintar saja,
Kita bisa loh melakukan kesalahan-kesalahan seperti Salomo sampai 999 kali. Kalau yang pertama ya itu bukan kesalahan, ya punya istri kan gak apa-apa. Tapi kalau dia sudah melakukan sampai 999 kali, wah saya rasa itu bukan berorang berhikmat lagi. Saya baca di dalam satu buku, orang berhikmat, a man of wisdom or a man of foolish man. Dia ini orang berhikmat atau orang yang bodoh? Kalau berhikmat, mengapa dia selalu mengalami atau melakukan kesalahan yang sama? Beda dengan man of worship. Man of worship adalah orang yang senantiasa dicengkram oleh hadirat Tuhan. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, pasti hatinya itu berdebar-debar. Saya akan berikan satu ayat. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyatnya, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkan kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saya mau bertanya, apakah seorang raja tidak boleh menghitung rakyatnya? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi mengapa ketika menghitung rakyatnya itu, hatinya berdebar-debar? Lumrah seorang raja itu sensus jumlah rakyatnya. Mengapa dia berdebar-debar? Saya mau katakan, ternyata Daud memiliki motivasi yang tersembunyi di dalam hatinya. Apa motivasi itu? Mungkin saja ada kesombongan dengan menghitung rakyatnya. Dia mau tahu kebesarannya sebagai seorang raja. Kesombongan itu dosa yang tidak kelihatan. Tetapi kalau dia dekat dengan hadirat Tuhan, maka hatinya akan berdebar-debar. Itulah orang yang memiliki orientasi hadirat Tuhan. Hatinya berdebar-debar ketika melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan saya pada saat pagi hari untuk kita semua, adakah hati kita berdebar-debar? Adakah debaran dalam hati kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Atau fine-fine saja? Apakah hati kita sudah diubahkan sampai berdebar-debar ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita salah ngomong, kalau kita menyakiti atau melukai seseorang, atau melukai istri kita, melukai suami kita, melukai anak-anak kita, dan kita tidak berdebar-debar, itu ada yang salah. Kalau kita melakukan dosa dan hati kita tidak berdebar-debar, sudah kemungkinan besar kita sudah cast out, terlempar dari the presence of God. Sudah jauh dari hadirat Tuhan. Jadi melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain, menyakitkan hati Tuhan, itu adalah hal-hal yang biasa. Daud ini pernah berbuat kesalahan. Ya, selain yang menghitung rakyatnya, ketika dia berada di soto istana, itu ada 2 debaran hati. Yang pertama, dia berdebar-debar karena melihat Batseba mandi. Oh, berdebar-debar juga loh. Betul loh, berdebar-debar. Karena kenapa? Waduh, ada orang mandi, dia lagi, bahasa Jawanya lagi nginceng, berdebar-debar. Tetapi ada debaran yang kedua. Debaran takut akan Tuhan. Di satu sisi dia berdebar-debar ingin melakukan dosa, tapi di satu sisi dia takut mau melakukan dosa karena dia takut akan Tuhan. Ternyata saat itu berdebar melihat Batseba sedang mandi itu lebih kuat frekuensinya. Lebih kuat, dan apa yang terjadi? Sehingga dia jatuh di dalam dosa perzinahan dan kemudian juga membunuh Uria untuk menutup aibnya, kita tahu itu. Kemudian Nabi Nathan datang dan menegurnya. Dan apa respon daripada Daud? Ia minta ampun kepada Tuhan. Dan dalam hal yang cukup penting yang ingin saya sampaikan, ada di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud tidak mau terlempar dari hadapan Tuhan.
Daud tidak mau, dia jauh daripada Tuhan. Untuk apa yang salah yang dia lakukan, langsung dia minta ampun. Beda dengan Salomo. Sudah kawin 1 kali, kawin lagi sampai 999, dia tidak pernah berdebar-debar di dalam hatinya. Kalau Daud 1 kali saja bersalah, dia langsung katakan, jangan membuang aku dari hadapanmu. Itu hal yang penting, dan saya berdoa setiap pribadi yang hadir di tempat ini, kita memiliki keterhubungan dengan hari dan Allah. Sampai debaran di dalam kehidupan kita itu menuntun kita ke hal-hal yang benar, ke arah yang benar, ke arah di mana kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itulah hati yang diubahkan, dan saya minta setiap daripada kita memiliki hati yang seperti itu. Saya katakan, bukan berarti kita tidak bisa berbuat kesalahan, bisa. Tetapi milikilah hati yang sudah diubahkan ketika kita mau melakukan sesuatu yang sekiranya tidak berkenan kepada Tuhan. Terjadi debaran-debaran. Ketika kita mau melakukan, Roh Kudus berbicara kepada kita, kita berdebar-debar, dan biarlah debaran itu menuntun kita ke arah yang benar, ke jalan yang benar, di mana kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu hati yang diubahkan. Sekali lagi, seperti Salomo, dia hebat. Tetapi belum tentu hatinya memiliki debaran-debaran ketika dia mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Milikilah hati seperti Daud. A man after my own heart. Orang yang memiliki hati yang sama seperti hatiku. Amin.